Hai, para mahasiswa bisnis. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bisakah kita menjalankan bisnis, menghasilkan uang, tapi juga mendapatkan berkah? Tentu saja bisa. Itulah yang ingin saya bicarakan hari ini, mengubah bisnis dari sudut pandang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Alfia Rahmania, mahasiswa UIN Salatiga dari program studi bisnis digital dengan NIM 630502438. Kali ini aku bakal ngebahas sesuatu yang sangat menarik. Kalian kepo nggak? Yuk kepoin. Sejarah pemikiran ekonomi Islam periode kontemporer. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam secara umum telah dimulai dari diturunkannya ayat-ayat dalam Al-Quran tentang ekonomi. Berbagai ayat telah menetapkan pokok pemikiran ekonomi sejak disyariatkan Islam sejak Rasulullah SAW ditunjuk sebagai Rasul. Dalam perkembangan ekonomi Islam, dari sejak masa Nabi Muhammad hingga sekarang, terdapat 6 tahapan. Tahapan yang terakhir yaitu bermula dari tahun 1931 Masehi sampai sekarang atau disebut periode kontemporer. Kemudian kebangkitan ekonomi Islam dimulai pada tahun 1950-an hingga tahun 1970-an. Terdapat 700 karya tulis original dan ulasan-ulasan tentang ekonomi Islam. Faktor-faktor pendorong bangkitnya gerakan ekonomi Islam meliputi: yang pertama, motivasi pribadi untuk mempromosikan ekonomi Islam; yang kedua, sponsor dari lembaga akademik dan non-akademik; yang ketiga, masyarakat muslim; yang keempat, asosiasi pelajar muslim; dan yang kelima, desikasi dari penerbit. Kemudian, mazhab dalam ekonomi Islam kontemporer. Dalam konteks pemikiran ekonomi Islam kontemporer, maka terdapat 3 mazhab besar yang sangat mempengaruhi teori-teori ekonomi Islam. Yang pertama itu, mazhab Istishhaduna. Dipelopori Muhammad Baqir al-Sadr dengan bukunya Istishhaduna, dan mayoritas cendekiawan Iran, Irak, dan pengikut Syiah. Mazhab ini berpendapat belajar ilmu ekonomi harus berdasar dari 2 aspek, yaitu aspek filosofi of economy atau normatif ekonomi. Menurut mazhab Istishhaduna, bahwa terjadi perbedaan prinsip antara ilmu ekonomi dan ideologi Islam, sehingga tidak ada bisa dicari titik temu antara Islam dan ilmu ekonomi. Selain itu, mazhab ini juga berpendapat bahwa permasalahan dalam ekonomi muncul karena distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi. Kemudian mazhab mainstream dipelopori oleh Umar Chapra, Ed Welly, M. Amana, Monzer Kaf, Fahim Khan, dan M.N. Siddiqui yang merupakan pakar ekonomi. Mazhab ini setuju dengan ekonomi konvensional bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Kemudian mazhab alternatif dipelopori oleh Profesor Timur Quran, Jomo Kuem Sudaram, dan Muhammad Arif. Mazhab ini berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap ekonomi konvensional, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri, sebab ekonomi Islam muncul sebagai tafsiran manusia atas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tokoh pemikir ekonomi Islam pada masa kontemporer. Sejak tahun 1920 Masehi dan berlanjut sampai saat ini, teori ekonomi Islam mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Adapun tokoh pemikir ekonomi Islam pada masa kontemporer yaitu: yang pertama, Muhammad Abdul Manan; yang kedua, Syed Nawab Khair Naqvi; yang ketiga, Monzer Kaf; dan yang keempat, Umar Chapra. Kemudian transformasi dalam ekonomi Islam periode kontemporer. Bisnis Islam adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, terutama yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, dan diformalisikan dalam bentuk hukum-hukum muamalah. Berikut beberapa hukum bentuk transformasi dalam bisnis Islam. Yang pertama, transformasi nilai dan mindset. Dalam bisnis Islam, terjadi transformasi nilai dari yang sebelumnya bersifat sekular dan berorientasi pada keuntungan semata, menjadi berorientasi kepada keberkahan, tanggung jawab sosial, dan keadilan. Etika bisnis Islam menuntut pelaku usaha untuk menjauhi praktik-praktik haram seperti riba, penipuan, eksploitasi, dan ketidakjelasan akad. Kemudian yang kedua, transformasi sistem keuangan.
Transformasi besar terjadi dalam sistem keuangan Islam dengan perkembangan lembaga keuangan syariah. Yang kedua, transformasi sistem keuangan. Transformasi besar terjadi dalam sistem keuangan Islam dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Sistem ini menggunakan prinsip-prinsip seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Keberadaan perbankan syariah, asuransi syariah, dan fintech syariah menjadi bukti nyata bahwa sistem ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan kebutuhan modern. Yang ketiga, transformasi teknologi dan digitalisasi. Kemajuan teknologi digital mempengaruhi model bisnis Islam secara signifikan. Saat ini banyak pelaku bisnis yang menggunakan platform digital untuk menjual produk halal, layanan zakat online, hingga pembiayaan syariah berbasis teknologi. Transformasi ini mendorong lahirnya berbagai inovasi seperti e-commerce halal, crowdfunding syariah, aplikasi zakat dan wakaf berbasis blockchain, sistem pembayaran syariah digital. Semua inovasi ini tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah agar transaksi tetap halal dan transparan. Yang keempat, transformasi model bisnis dan industri halal. Model bisnis Islam kini tidak hanya terbatas pada perdagangan tradisional, melainkan juga meraba berbagai sektor modern seperti industri makanan dan minuman halal, kosmetik dan farmasi halal, pariwisata halal, fashion muslim. Industri halal menjadi salah satu sektor yang tumbuh paling cepat secara global. Hal ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha muslim untuk menyesuaikan model bisnis mereka dengan tren halal yang kian diminati. Yang kelima, transformasi SDM dan kepemimpinan. Pelaku bisnis Islam kini dituntut untuk tidak hanya memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga integritas moral dan pengetahuan agama. Lahirnya generasi muslimpreneur yang melek digital, kreatif, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam merupakan bagian penting dari transformasi ini. Dan yang terakhir, tantangan dan peluang. Meskipun transformasi bisnis Islam membawa banyak peluang, tantangan tetap ada. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep bisnis syariah. Yang kedua, keterbatasan regulasi dan infrastruktur di berbagai negara. Yang ketiga, persaingan global yang menuntut inovasi cepat namun tetap syar'i. Dan yang terakhir, kesimpulan. Periode kontemporer menandai fase penting dalam sejarah peradaban ekonomi dan bisnis, di mana dinamika globalisasi, teknologi, dan krisis menciptakan tantangan serta peluang baru. Pemikiran ekonomi juga terus berkembang untuk merespon kompleksitas zaman. Oleh karena itu, memahami sejarah dan pemikiran ekonomi kontemporer penting sebagai landasan dalam merancang kebijakan ekonomi dan strategi bisnis yang relevan dan berkelanjutan di masa depan. Hai, para mahasiswa bisnis. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bisakah kita menjalankan bisnis, menghasilkan uang, tapi juga mendapatkan berkah? Tentu saja bisa. Itulah yang ingin saya bicarakan hari ini, mengubah bisnis dari sudut pandang Islam. Begini, bisnis Islami itu bukan cuma soal untung. Ini juga tentang mengejar berkah Allah. Segalanya harus halal. Tidak ada riba, tidak ada kecurangan, tidak ada kesepakatan yang mencurigakan. Tapi ini bagian yang keren. Bisnis Islami sekarang jadi modern. Mari kita mulai dengan pola pikir. Dulu, bisnis itu cuma soal uang. Sekarang, ini tentang etika, tanggung jawab sosial, dan mencari berkah. Kita tidak hanya menjual barang, kita melayani suatu tujuan. Sekarang, keuangan. Mencari dana halal dulu sulit. Tapi sekarang, ada bank syariah, fintech, dan sistem yang adil dan transparan seperti musyarakah dan mudharabah. Tanpa bunga, tanpa stres,